Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian. Dan aku Carla Yuls. Carla, kalau ngomongin atau berbicara mengenai kecantikan itu permasalahan kulit tuh biasanya kan masalah masalah jerawat. Tapi selain itu ada masalah lagi nih Carla, yaitu flek pada wajah nih. Nah menurut kamu seberapa mengganggu sih masalah flek ini untuk penampilan kita? Aduh, Septa, itu nggak perlu ditanyakan lagi. Flek hitam itu pastinya sangat mengganggu sekali ya. Meski terkadang nih kita udah make up, udah ditutupin, udah didempul nih. Tapi kalau wanita memang ya tetap pastinya merasa sangat terganggu ya akan flek hitam. Dan kebetulan nih aku mau tanya ke kamu, ada nggak sih cara supaya kita terhindar dari namanya flek hitam? Nah ini pertanyaan bagus juga nih untuk Carla. Makanya aku mau share nih Carla ke kamu dan juga viewers yang ada di rumah. Tips mencegah dan perawatan flek hitam pada wajah. Kali ini aku akan share informasi dari dokter kecantikan nih. Tentunya bisa kamu dan juga viewers simak ya. Seperti apa? Ini dia informasinya untuk kamu. Viewers, salah satu permasalahan wajah yang banyak ditemui adalah adanya bintik hitam atau flek hitam pada wajah. Flek hitam adalah masalah kulit yang ditandai dengan munculnya bintik hitam pada wajah, lengan, bahu, dan bagian tubuh lainnya. Flek hitam sendiri merupakan kumpulan pigmen alami atau melanin yang berisi melanosome. Meski tidak berbahaya, nyatanya cukup mengganggu estetika kulit terutama pada wajah. Hitam, freckles, banyak macam. Kalau mau tahu tentang flek itu seperti apa, akan terlihat dari wajahnya, akan kelihatan sih. Bercak hitam, flek hitam akan terlihat. Oke, flek itu adalah suatu kelainan kulit yang ditandai dengan adanya bercak-bercak berwarna kehitaman atau kecoklatan yang biasanya itu dia timbul di bagian yang terpapar oleh sinar matahari. Ya, jadi yang paling sering ditemukan flek itu adalah di bagian daerah wajah. Oke, untuk bahayanya sendiri sebenarnya tidak bahaya untuk flek pada seseorang. Cuman karena kalau misalnya seseorang itu ada flek, otomatis akan mengganggu estetikanya. Nah, sehingga ya biasanya bisa jadi orangnya jadi kurang pede segala macam gitu. Jadinya ya agak gangguan psikis biasanya, jadi kelihatan kurang pede lah di depan umum. Terdapat sejumlah penyebab flek hitam di wajah. Penyebab paling utama adalah radiasi ultraviolet sinar matahari. Selain sinar matahari, menurut sejumlah penelitian, paparan cahaya dari gadget turut berkontribusi terhadap pembentukan flek hitam pada wajah, sebab gadget seperti telepon seluler pintar dan tablet memancarkan sinar biru yang juga merangsang produksi melanin berlebih di kulit wajah. Untuk usia biasanya di usia dewasa dan juga di usia tua. Nah, untuk jenis kelamin sendiri biasanya ya tidak terbatas baik pada pria pun atau wanita, dua-duanya bisa. Cuman biasanya juga dipengaruhi oleh orang-orang dengan keturunan. Kalau misalnya orang tuanya ada flek, cenderung pada anak bisa juga ditemukan anak-anaknya gitu. Faktor utama yang menyebabkan flek itu sendiri adalah itu tadi, paparan dari sinar mataharinya. Begitu. Untuk itulah berbagai perawatan untuk flek hitam pun bermunculan, mulai dari yang alami hingga berteknologi yang dilakukan di klinik-klinik kecantikan saat ini. Perawatannya ada beberapa. Untuk perawatannya bisa dilakukan dengan perawatan laser, terus perawatan PRP, bisa menggunakan serum dan juga bisa menggunakan sunblock. Untuk hasilnya ya setelah perawatan biasanya akan terlihat untuk fleknya pasti akan berkurang. Kalau untuk downtime sendiri biasanya untuk perawatan yang zaman sekarang itu untuk downtime-nya biasanya setelah perawatan pasien itu bisa langsung beraktivitas sih biasanya. Cuma ya tetap perlu dilakukan maintenance atau perawatan ke depannya. Tips bebas flek sih sebenarnya kita yang terpenting adalah harus gaya hidup sehat ya. Banyak minum air putih, rajin memakai serum, pelembab, sunblock. Itu penting sekali untuk menghindari dari flek hitam.
Wah, cukup menarik ya informasi yang sudah disampaikan Septa tadi, viewers. Gak kalah dari informasi tadi, kali ini aku juga mau kasih satu informasi menarik lainnya nih, Ta. Kira-kira ada apa ya? Well, viewers, ini dia informasinya hanya untuk Anda. Viewers terlihat awet muda dan tampan tentu saja menjadi dambaan semua pria. Dikenal sebagai master hipnotis Indonesia, hingga kini nama Romy Rafael semakin berkibar di industri hiburan tanah air. Sekarang kesibukan saya selain handle wellness center kayak untuk bantu orang depresi, stres, fobia, masalah emosional, kecanduan, sibuk bikin konten juga, lalu kebanyakan sih in-house training ya untuk corporate ya. Jadi dilakukannya di kantor mereka gitu. Kesibukan yang begitu padat nyatanya tidak membuat Romy lupa akan menjaga penampilan dan kesehatan tubuhnya. Pria berusia 42 tahun ini hingga kini masih begitu terlihat bugar dan awet muda. Ditemui beberapa waktu lalu, Romy pun membeberkan rahasia tubuh bugar dan awet mudanya ini. Kalau saya sih untuk mengontrol semuanya tergantung dari apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dihirup, apa yang dipikir, gitu. Itu sih. Sebetulnya diet itu lebih tepatnya saya ganti dengan menjaga pola makan. Bukan berarti saya nggak suka makanan gitu. Dijaga pola makannya. Kalau saya sendiri menghindari glukos atau karbohidrat ya. Jadi mainly program makan saya itu 70% fat, 20% protein, baru sisanya karbohidrat gitu. Nah, karena saya ngasih coaching, ngasih training di depan orang banyak, sesi one-on-one sama klien, kalau ibarat saya sendiri punya citra diri yang buruk, tentunya akan berdampak sama semua mereka yang saya coachingin gitu. Ibarat gitu, kalau saya sendiri ngerokok atau saya sendiri overweight, dalam hati orang kan kok ngajarin gue gitu, dia aja punya masalah gitu sih. Pola hidup sehat yang telah lama dijalankan, Romy memang membawa dampak positif bagi tubuhnya. Tidak hanya itu, diakui suami dari Uri Rafael ini dirinya juga rutin melakukan olahraga. On off sih, olahraga juga seminggu 5 kali, kadang 4 kali gitu. Viewers, berbeda dengan Romy Rafael, untuk menjaga ketampanan aktor Chris Hatta pun memiliki tips dan trik awet muda. Ya, salah satunya dengan melakukan perawatan rutin yang biasa dilakukan di rumah. Perawatan yang dilakukan Chris Hatta telah dilakukannya sejak lama. Alhasil wajah Chris Hatta pun hingga kini masih begitu fresh dan awet muda. Kalau aku sih ngelakuinnya rutin maskeran. Aku dalam seminggu tuh maskeran bisa 4 kali, Mbak. Ya, dan itu setiap kali maskeran itu ada 2 tahap. Pertama pakai scrubnya, yang kedua baru maskernya aja gitu yang tinggal dibasuh. Dan itu dilakukan seminggu 4 kali. Nggak perlu konsumsi yang aneh-aneh kayak misalnya kolagen lah apa, nggak perlu, apalagi sampai harus suntik-suntik itu nggak perlu. Itu karena kita kan juga masih muda ya memproduksi kolagen, jadi nggak perlu harus berlebihan seperti itu sih. Seperti itu aja, lebih ke rutin aja. Ya udah, mau pakai produk mahal atau murah itu sebenarnya sama aja kok. Kalau bisa sih gak usah yang mahal-mahal juga, yang murah kalau bisa. Karena yang murah pun hasilnya akan maksimal kalau dipakainya rutin. Kunci gitu. Makanya aku suka senyum-senyum sendiri gitu ya kalau sama teman, kalau beli skincare sampai harga 5 juta, bahkan ada yang 10 juta. Tapi kalau makainya nggak rutin kan sama aja ya. Gitu sih. Yang penting kita pakai yang murah-murah aja. Memilih melakukan perawatan rutin sendiri memang menjadi pilihan pria yang belum lama ini menekuni dunia disc jockey. Nah, kira-kira adakah perawatan modern yang dilakukan Chris Hatta ini ya? Ya, yang penting di kulit kita bagus. Udah itu juga kan mentreatment kita pakai masker itu kan ada caranya. Seperti kita poles mobil aja gitu loh, diputer.
jangan digosok tapi diputer. Udah itu kita ngangkat gini. Karena di sini kan kita kerutan ya. Sini, sini, sini. Nah, ini letak tuanya manusia tuh di sini. Nah, disinilah yang kita harus tarik. Tarik gitu. Ini juga kalau kita pakai di daerah kening, kita tinggal tarik gini. Itu harus dibiasakan. Kalau gini kita begini-begini. Nah, pasti akan kencang dengan sendirinya. Jadi nggak perlu harus pakai benang-benangan ya. Cukup menarik informasi yang sudah kita sampaikan hari ini ya Carla. Benar banget, tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali, aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita akan ketemu lagi ya, dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian. Dan aku Carla Yuls, pamit undur diri. Thanks for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insights. See you and bye.